Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Waalaikumsalam. sekalian, kita lanjutkan sesi kedua di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sejarah dan pemikiran ekonomi Islam di jurusan S2 Manajemen Keuangan Syariah ITB Madaran Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, di sesi ini kita akan berbicara dengan tokoh pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Nah, ada empat pemakalah kita, Pak Andreas, Ibu Renisa, Pak Wendy, dan Debbie Kurniawan. Nah, silakanlah mempresentasikan makalah ini. Silakan. Foto. Baik, sudah muncul ya? Sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Dr. Hendra. Hari ini giliran kami, kelompok 6. Insya Allah temanya kali ini ya tentang Ibnu Khaldun. Kami ada 4 orang, ya Pak Andres Irawan, Ibu Khairunisa, Pak Wendy Cahyastiadi. Pak Wendy udah gabung ya? Hadir, Pak. Oh ya, siap. Nah, dengan saya sendiri, Pak Bibi Kurniawan. Oke, bisa next, Bu Nisa. Baik, Ibnu Khaldun ini lahir di Tunisia 1 Ramadan 734 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Ada beberapa jurnal yang saya baca itu 25 Mei tanggalnya, tapi lebih banyak yang membahas itu 27 Mei tanggalnya. Leluhur dari Ibnu Khaldun sendiri adalah orang terkemuka di Spanyol Mur. Mur itu dalam bahasa Arabnya Murun atau bahasa Spanyolnya Moro, yaitu orang Muslim yang dari zaman pertengahan yang tinggal di Andalusia ya, semenanjung Liberia termasuk Spanyol dan Portugis kalau sekarang. Serta juga Maroko yang dari Afrika Barat, yang budayanya itu disebutnya Muris. Nama lengkap dari Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki. Di antara gurunya, ia paling terkesan itu ketika belajar pada Abeli atau Al-Abili. Itu yang beliau datang ke Tunisia pada tahun 1347, yang mengenalkan pertama kali Ibnu Khaldun tentang filsafat. Yaitu Abeli ini adalah seorang filsuf yang salah seorang filsuf dan pensyarah penting dari karena karya Ibnu Rushd dan Ibnu Sina. Ibnu Khaldun meninggal tuh di Mesir 25 Ramadan 808 Hijriah atau 17 Maret 1406 Masehi. Bisa next, Bu Nisa. Beliau ini lahir dalam lingkungan yang sangat Islami, banyak belajar agama Islam, ya. Kakeknya juga tuh tokoh-tokoh yang cukup terkenal ya pada zamannya. Kakeknya tuh ada yang dikenal sebagai ahli sejarah. Jadi Ibnu Khaldun ini memang keluarganya banyak berkecimpung di dunia politik serta akademik. Kalau kakek pertamanya itu Muhammad bin Abu Bakar itu pernah menjabat sebagai mengatur urusan hijabah atau kantor urusan kenegaraan di Bugi. Lalu ada juga kakeknya yang lain itu Abu Bakar Muhammad, kakek keduanya itu yang biasa mengatur urusan negara mereka di Tunis seperti itu. Nah, berbekal pendidikannya yang tinggi, Ibnu Khaldun ini pun sering berpindah ya dari Mesir dan mencoba mengajar di perguruan tinggi Qaumiyah di Kairo. Berkat pengalaman serta kedalaman ilmunya, memang pernah diangkat menjadi hakim ketua Ritus Maliki, yaitu salah satu dari 4 ritus Islam Sunni yang diakui. Saat di Mesir, sebagian besar waktunya memang digunakan untuk mengajar dan melakukan berbagai penelitian. Selain itu, Ibnu Khaldun juga melakukan ziarah ke Mekah serta 2 perjalanan ke Damaskus
yang kedua perjalanan tersebut disebabkan salah satunya oleh kampanye Faraj melawan Tamerlane, yaitu pada tahun 1400. Tamerlane pun pernah mengundang Ibnu Khaldun secara khusus untuk mengunjungi kampnya. Sebagian besar percakapan antara mereka itu membahas antara isu politik pada saat itu antara Mesir dengan Maghreb. Next. Ibnu Khaldun itu memulai pendekatan tentang karyanya itu secara dipengaruhi oleh kehidupannya ya sehari-hari tentang kehidupan manusia yaitu keseimbangan serta keharmonisan hidup di dunia dan akhirat. Ya, itu antara lain yang sangat mempengaruhi isi-isi karyanya. Orientasi dunia dan semangat hidup itu mencapai kebahagiaan di akhirat. Nah, itu dia teorinya seperti itu. Jadi merupakan lebih mementingkan pola hidup yang seimbang. Ibnu Khaldun sendiri itu menggunakan pendekatan multidimensional, yaitu banyaknya sudut pandang yang mampu mengatur atau memberikan ide baru dari sistem sejarah Islam. Jadi beliau berpendapat bahwa perlu ada rasa semangat serta cemburunya dari orang beriman supaya girohnya itu muncul serta bisa bangkit kembali sehingga masyarakat itu masyarakat atau orang-orang lain itu tidak bisa menjelek-jelekan Islam. Next coba. Ini gilirannya gilirannya Ibu Nisa ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Debi. Selanjutnya karir politik. Pada usia 20 tahun, pindah ke Fez, Maroko, dan beliau diamanahkan menjadi sekretaris Sultan Abu Inan. Lalu pada Februari 1357 sampai 1358, dijebloskan ke penjara karena dituduh membebaskan seorang pangeran yang ditahan. Lalu setelah Sultan Inan meninggal, dipanggil kembali untuk menjabat sebagai Wazir Al-Hasan. Alasannya pun karena keamanan, kemudian pindah di Granada, Spanyol. Pada tahun 1964, dipercaya menjalankan misi perdamaian ke Pedro, si penguasa Lalim. Lalu kembali ke Afrika menjadi staf Perdana Menteri Abu Abdallah. Lalu Ibnu Khaldun mengungsi ke Kulat Ibn Salamah di daerah Oran dan mulai menulis Al-Ibar. Lalu ke Kairo sebagai akademis dan hakim, sempat dipecat dan diangkat kembali sebanyak 5 kali. Lalu melakukan ekspedisi ke Damaskus yang sedang diserang pasukan Timur Leng. Pada tahun 1941 kembali ke Mesir dan meninggal pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 17 Maret 1406. Maaf. Karya Ibnu Khaldun. Meskipun Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam mulai mengalami kehancuran, akan tetapi beliau mampu melahirkan pemikiran-pemikiran besar dalam karyanya. Di antaranya ada kitab Al-Ibar yang merupakan karya pertama kali Ibnu Khaldun buat ketika memulai kehidupan baru di Qolaah dengan menghabiskan waktu selama 4 tahun. Lalu ada Al-Muqaddimah merupakan buku pertama dari kitab Al-Ibar yang merupakan membahas tentang masyarakat dan gejalanya seperti pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, serta alasan-alasan untuk memilikinya. Terus ketiga ada karya Al-Tarif, autobiografi Ibnu Khaldun, yang merupakan karya ini berisi tentang sejarah bangsa dan suku-suku yang termasuk di dalamnya serta membahas tentang secara dinasti yang ada pada masanya seperti dinasti Bani Has dan Bani Abduwad.
lalu memberikan komentar pada karya-karya Burda karya Al-Busiri, puisi Ibnu Al-Qohib tentang hukum, Ikhtisar tulisan Ibnu Rushd, Al-Muhassal karya Fakhr ad-Din Ar-Razi, serta risalah tentang logika dan aritmatika. Berikut ini buku karya Mukadimah Ibnu Khaldun. Karya Mukadimah Ibnu Khaldun ini sangat terkenal yang sebagai monumental. eh, Karya ini pun diselesaikan dalam waktu 5 bulan. 5 bulan di Benteng Salah. Pada Mukadimah karya Mukadimah Ibnu Khaldun ini terdapat 6 bab pokok pembahasan. Yang pertama itu ada bab pertama membahas peradaban dan kebudayaan umat manusia secara umum. Lalu kedua ada bab membahas kebudayaan dan suku yang lebih beradab dan peradaban masyarakat serta kehidupan mereka. Pada bab ketiga membahas tentang negara, kerajaan, khilafah, kekuasaan, serta munculnya kekuasaan. Lalu pada bab keempat itu membahas tentang berbagai hal wilayah-wilayah, pedesaan, perkotaan, kondisi yang ada, dan berbagai peristiwa yang terjadi. Pada bab kelima, membahas sisi perekonomian, negara, mata pencarian, perdagangan, dan industri. Lalu pada bab terakhir, bab 6 ini, buku membahas berbagai jenis ilmu pengetahuan, pengajaran, dan metode-metodenya, serta berbagi aspek yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dari pembagian bab tersebut ditunjukkan untuk mengkritiki sejarah dalam upaya menemukan hukum-hukum sejarah yang berkaitan dengan kehidupan sosial politik. Di berikut karya-karya Ibnu Khaldun Muqaddimah. Udah. Baik, selanjutnya Pak Andres dibacakan ya. oleh Pak Andres ya. Baik, terima kasih Bu Nisa. Ya, saya sedikit melanjutkan, sedikit menyinggung tentang Muqaddimah gitu ya. Jadi Muqaddimah ini tadi kan tahun 1200-an ya, 1200-an masa Ibnu Khaldun, berarti Muqaddimah itu adalah buku pertama yang menulis tentang hubungan sosial gitu atau aspek sosiologi. Maka Ibnu Khaldun itu sebenarnya lebih dikenal sebagai sosiolog gitu ya. Kalau kemudian secara ilmu modern sosiologi itu kita mengenal Augustus Comte dengan hubungan sosiologi dan pemerintahan dan lain-lain, sebenarnya Ibnu Khaldun itu meletakkan dasarnya gitu ya. Nah, dan ilmu sosiologi itu kemudian berhubungan sekali dengan bagaimana dalam menjalankan pemerintahan. Ya, kami mengambil dari termasuk dalam hal ekonomi Islam ya. Kami mengambil yang paling fenomenal dari Ibnu Khaldun itu yang muncul itu adalah model dinamika gitu kan. Kita akan lebih mencoba menjelaskannya itu dalam teori kemiskinan ya, atau teori kemiskinan dalam model dinamika gitu. Kalau menurut Ibnu Khaldun, yang ini sebenarnya menginspirasi juga dari Umar Chopra ya. Yang nanti teman-teman di pekan terakhir itu kan ada Umar Chopra juga gitu ya. Ini sangat terinspirasi juga dari Ibnu Khaldun. Jadi kemiskinan ini menurut Ibnu Khaldun adalah suatu proses yang dipicu oleh kemerosotan politik masyarakat yang tidak sah akibat tidak adanya demokrasi yang mengakibatkan munculnya berbagai kejahatan. Ini menarik gitu ya, karena kemiskinan atau dalam konsepnya itu adalah kemiskinan adalah ketika fungsi dari kekayaan negara, kemudian pemerintahan, sumber daya manusia atau masyarakat, kemudian syariah, konstruksi pembangunan dan juga keadilan ini tidak muncul gitu ya. Jadi kemiskinan itu muncul ada atau terjadi ketika fungsi dari salah satu atau mungkin beberapa faktor dari kekayaan negara, kemudian pemerintahan, sumber daya manusia atau masyarakat, kemudian sistem syariah, kemudian konstruksi pembangunan dan keadilan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini yang menjadi menarik gitu ya, karena kita melihat bahwa dalam dunia modern sekarang, atau mungkin kita nggak mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara Islam gitu, tetapi memang mayoritas penduduknya adalah Muslim gitu. Kita bisa melihat bagaimana kemudian kalau kita menggunakan standar BPS itu kan sekitar
sekitar 16 juta ya. 16 juta penduduk Indonesia dalam kemiskinan. Walaupun kemudian kalau kita menggunakan standar dari World Bank di angka $3 gitu per kapita, itu kalau menurut Ibu Menteri Keuangan itu sekitar 40 juta penduduk Indonesia itu masuk ke dalam kriteria kemiskinan gitu ya. Atau kalau misalnya sekarang penduduk Indonesia sekitar 270, berarti sekitar berapa itu? Hampir 20% ya, sekitar lebih dari 20% atau 1/5 itu berada dalam kondisi kemiskinan gitu ya. Nah, artinya adalah ketika salah satu faktor dari kekayaan negara, pemerintahan, dan menarik adalah syariat gitu ya. Ketika syariat ini tidak dilaksanakan dalam sistem ekonomi, maka kemiskinan itu juga akan muncul gitu ya. Nah, next lanjut. Bentar Pak, bisa. Nah, ini yang nyambung tadi tentang teori kemiskinan yang dalam penjelasan melalui dinamis ya. Nah, ini tadi saya sedikit menyinggung tentang Capra. Itu Capra menyatakan ya, berdasarkan analisa Ibnu Khaldun ya, kekuatan kedaulatan atau al-mulk ya, atau negara ya, itu tidak dapat dipertahankan kecuali dengan menerapkan syariah. Nah, syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh seseorang yang berdaulat. Kedaulatan tidak akan diperoleh ketika tidak akan memperoleh kekuatan kecuali jika didukung oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga tidak dapat dipertahankan kecuali harta itu dimiliki. Lanjut. Bentar ya Pak, ini laptopnya bermasalah sebenarnya. Baik, nggak apa-apa. Nge-lag kamu. Waduh. Kok bisa sih? Kalau nge-lag, saya ganti nggak mau? Iya, Bapak. Kemudian pembangunan itu juga tidak dapat dicapai kecuali dengan adanya keadilan gitu kan, atau konstruksi tadi gitu. Nah, suatu ukuran keadilan atau al-mizan yang digunakan Tuhan untuk menilai manusia dan berdaulat itu adalah mengandung muatan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan gitu ya. Nah, ilustrasi konsep model dinamika Ibnu Khaldun itu apa? Ini mungkin agak terlalu kecil ya, tapi nggak apa-apa. Akan sedikit saya jelaskan. Di mana kemudian konsep persamaan P atau kemiskinan poor itu ya, function di mana welfare atau kekayaan negara, kemudian government, pemerintahan, sumber daya masyarakat itu saling terkait gitu. Yang menarik adalah Ibnu Khaldun menempatkan konstruksi dan keadilan itu pada satu titik. Ya. Jadi kalau kita melihat ini berarti kondisi keadilan yang harus dilakukan oleh negara itu akan terjadi ketika prosesnya itu juga berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kalau kemudian prosesnya itu tidak atau ada terjadi penyimpangan, ada terjadi penyalahgunaan kebijakan yang itu tidak diawasi oleh negara, maka keadilan ini tidak akan tercapai. Nah, ini yang kemudian menjadi penguatan bagaimana kemiskinan yang terjadi ataupun kondisi, kalau kita menyebutnya kondisi kemiskinan yang harus dihindari itu adalah ketika pemerintahan, government, kemudian ada kekayaan negara, kemudian sumber daya manusia, kemudian syariat itu berjalan menuju satu titik. Ya, satu titik di mana konstruksi dan keadilan itu juga bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin. Lanjut ke Pak Wendy, silakan. Baik, terima kasih Pak. Kemudian
kita akan membahas mengenai pemikiran Ibnu Khaldun dalam ekonomi Islam. Berkaitan dengan pemikiran Ibnu Khaldun terkait dengan ekonomi Islam tidak lepas dari karyanya yang berjudul Muqaddimah. Akan tetapi sebenarnya buku Muqaddimah ini juga sudah diterjemahkan ya dalam beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia. Nah, akan tetapi sebenarnya bila kita membaca buku Muqaddimah ini tidak secara tersurat menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Islam. Akan tetapi bersyukurnya kita adalah bagaimana kemudian ilmuwan-ilmuwan atau yang kita bisa jumpai jurnal-jurnal yang membahas terkait pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun yang telah tersurat mereka sampaikan yang berdasarkan tafsiran-tafsiran. Baik, yang pertama adalah memang Ibnu Khaldun ini memberikan konsep dan ide memberikan konsep dan ide utamanya yang bisa dihubungkan dalam ekonomi. Yang pertama itu teori siklus sejarah. Teori siklus sejarah ini adalah salah satu kontribusi utama Ibnu Khaldun. Menurutnya, masyarakat mengalami siklus dari kekuasaan dan kejayaan ke kemunduran. Faktor-faktor ekonomi seperti misalnya produktivitas, kemudian distribusi kekayaan dianggap sebagai elemen yang mempengaruhi siklus ini. Yaitu yang pertama adalah dari teori siklus sejarah ini, ada 4 tahapan. Yang pertama, puncak kekuasaan dan kemakmuran. Masyarakat yang baru membentuk sebuah negara atau dinasti biasanya memulai dengan semangat dan solidaritas sosial yang kuat ya. Kemudian kondisi ini bisa kita bayangkan bagaimana mereka bisa memenangkan pertempuran dan mendirikan pemerintahan yang stabil. Jadi pada tahap awal ini fokus masyarakat pada peningkatan produktivitas dan kekayaan. Selanjutnya relaksasi dan kemerosotan, di mana sering berjalannya waktu generasi-generasi berturut-turut mengalami kemakmuran dan berkemelimpahan. Namun Ibnu Khaldun menyatakan bahwa generasi yang mengikuti mereka mulai kehilangan semangat dan solidaritas sosial. Kekayaan dan kemakmuran mengarah pada relaksasi moral dan kelemahan yang kemudian dapat menyebabkan kemunduran. Selanjutnya adalah di mana fase kemunduran dan kegelapan. Dalam fase ini semangat solidaritas sosial mulai melemah, kemudian kekayaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya dihabiskan tanpa kebijaksanaan, dan masyarakat mengalami kemunduran ekonomi dan sosial, di mana kondisi ini juga dapat membawa pada keruntuhan dinasti atau pemerintahan. Yang terakhir adalah siklus baru dimulai. Setelah keruntuhan dan periode kegelapan, masyarakat yang baru dapat membentuk kelompok dan solidaritas sosial yang kuat kembali, memulai siklus baru dari kejayaan dan kemunduran. Dalam konteks ekonomi, sebenarnya siklus ini dapat dihubungkan dengan konsep distribusi kekayaan, produktivitas, dan hubungan antara kekayaan dan semangat kelompok. Kemudian juga Ibnu Khaldun menyoroti pentingnya semangat kelompok dalam membentuk pemerintahan yang stabil dan ekonomi yang produktif. Meskipun sebenarnya tidak secara eksplisit terkait dengan ekonomi syariah, akan tetapi prinsip-prinsip yang ditemukan dalam siklus sejarahnya dapat memberikan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi stabilitas dan perkembangan masyarakat dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam. Kemudian selanjutnya, pemikiran Ibnu Khaldun dalam ekonomi Islam, yaitu tentang pengaruh iklim terhadap ekonomi. Nah, iklim yang baik dapat mendukung pertanian dan produksi, sementara iklim yang keras atau tidak bersahabat dapat menghambat kemajuan ekonomi. Nah, Ibnu Khaldun ini mengamati hubungan antara iklim, lingkungan, dan kondisi ekonomi. Faktor-faktor ini juga dianggap memiliki dampak signifikan dan produktivitas dan cara hidup masyarakat. Meskipun tidak secara eksplisit terkait dengan ekonomi syariah, pemahaman ini dapat membantu memahami konteks ekonomi dalam kerangka pemikiran Islam. Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip-prinsip umum yang dapat ditemukan dalam pemikiran Ibnu Khaldun mencakup keadilan, kemudian distribusi kekayaan yang merata, dan perhatian terhadap kondisi sosial masyarakat. Nah, untuk yang pertama adalah Ibnu Khaldun mengamati bahwa iklim dan lingkungan memiliki pengaruh langsung terhadap produktivitas kesejahteraan masyarakat. Iklim yang baik dapat mendukung pertanian, produksi, sementara iklim yang keras dapat menghambat kemajuan ekonomi. Yang kedua adalah kaitannya dengan kondisi sosial dan ekonomi. Ibnu Khaldun menyoroti hubungan erat antara kondisi iklim dan ekonomi sosial masyarakat. Misalnya, iklim yang mendukung pertanian yang subur dapat membantu dalam membentuk masyarakat agraris yang stabil. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya keberlanjutan ekonomi. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun, ketika masyarakat mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan terlalu memanfaatkan sumber daya alam, dapat menyebabkan kemunduran ekonomi. Prinsip-prinsip ini, walaupun tidak secara eksplisit berkaitan dengan ekonomi syariah, dapat diintegrasikan ke dalam diskusi tentang pentingnya berkelanjutan dan etika dalam ekonomi Islam.
Kemudian ketika masyarakat kemudian pentingnya kesadaran terhadap lingkungan dalam merencanakan dan menjalankan sistem ekonomi. Ini juga termasuk pemikiran Ibnu Khaldun yang pentingnya eh, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah teori asabiyah atau solidaritas sosial. Nah, apa sih sebenarnya teori asabiyah ini? Asabiyah ini konsep yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun yang memiliki implikasi ekonomi. Asabiyah merujuk pada semangat kelompok atau solidaritas sosial yang bisa mendorong kerjasama dalam masyarakat. Dalam konteks ekonomi syariah, konsep ini juga dapat dihubungkan dengan prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Konsep asabiyah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun terutama dalam konteks ekonomi adalah peran asabiyah dalam pembentukan dinasti. Ibnu Khaldun mengamati bahwa kelompok-kelompok yang memiliki tingkat asabiyah yang tinggi cenderung sukses dalam membentuk dinasti atau pemerintahan yang kuat. Asabiyah ini memberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal. Kemudian selanjutnya adalah faktor yang memotivasi kerjasama dalam produksi dan distribusi kekayaan, yaitu hubungan dalam konteks ekonomi. Karena anggota masyarakat cenderung bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Kemudian selanjutnya adalah kemakmuran dan kekayaan dapat menyebabkan relaksasi moral dan semangat kelompok. Nah, pemerosotan asabiyah dan dampaknya, Ibnu Khaldun juga mengamati bahwa seiring berjalannya waktu dan generasi, asabiyah cenderung melemah, yang akhirnya adalah terjadi kemunduran ekonomi dan sosial. Kemudian solidaritas sosial yang kuat dapat memberikan landasan untuk praktik-praktik ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, termasuk perhatian terhadap keadilan dan kesejahteraan bersama. Nah, relevansi dengan ekonomi syariah adalah konsep ini dihubungkan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama dalam konteks keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Kemudian meskipun selanjutnya adalah pemikiran Ibnu Khaldun mengenai permasalahan ekonomi. Nah, baik. Dan ini adalah merupakan konsep-konsep dasar atau gagasan-gagasan yang terdapat yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun yang kemudian pada zaman era modern ini disadur. Yang pertama adalah teori produksi. Produksi adalah produksi merupakan aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional ya. Menurut Ibnu Khaldun ini, yang pertama adalah tabiat manusia produksi. Manusia adalah menurut Ibnu Khaldun adalah binatang ekonomi. Tujuan jelas yaitu produksi karena manusia dapat dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upaya mencari penghidupan, kemudian perhatiannya untuk berbagai jalan dan mencapai dan memperoleh sarana dan prasarana kehidupan. Sedangkan pada sisi yang lain, faktor produksi yang utama adalah terutama tenaga kerja manusia. Nah, kemudian hal ini sifatnya pendukung saja, karena itu manusia harus melakukan produksi guna mencapai kebutuhan hidupnya dan produksi berasal dari tenaga manusia. Yang selanjutnya ada organisasi sosial dan produksi, di mana manusia melakukan produksi itu sangat penting. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, maka ia harus makan. Ia juga harus memproduksi makanannya, karena hanya dengan tenaganya ia tetap bisa mendapatkan makanan. Namun manusia tidak dapat melakukannya sendiri. Nah, maka perlu organisasi untuk memproduksi sama-sama begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah organisasi internasional dari produksi. Sebagaimana terdapat pembagian kerja di dalam negeri, terdapat pula pembagian kerja secara internasional. Nah, pembagian kerja secara internasional ini tidak didapat didasarkan pada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, melainkan didasarkan pada keterampilan penduduk setempat. Bagi Ibnu Khaldun, tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting. Semakin banyak populasi yang aktif, maka semakin banyak produksinya. Teorinya seperti itu. Sejumlah surplus barang yang dihasilkan dapat kira-kira diekspor, dengan demikian akan meningkatkan kemakmuran daerah setempat. Pada bagian yang lain juga, semakin tingginya tingkat kemakmuran, maka semakin tinggi pula permintaan penduduk terhadap barang dan jasa. Nah, kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa menyebabkan naiknya harga-harga barang dan jasa tersebut serta naiknya gaji yang diberikan kepada pekerja yang terampil. Nah, sebenarnya ini adalah teori-teori produksi yang konsep dasar yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun yang sebenarnya di zaman ekonomi modern ini itu sudah kita lakukan gitu. Di mana ekonomi sesuai dengan surplus and demand seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah teori nilai uang dan harga.
Yang pertama adalah teori nilai. Bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Demikian pula, kekayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh jumlah yang dimiliki bangsa tersebut, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya dan oleh neraca pembayaran yang sehat. Nah, jadi kedua ini tuh sangat terkait satu sama lain. Jadi neraca pembayaran sehat adalah konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah teori uang, di mana uang adalah alat memenuhi kebutuhan manusia. Sejak peradaban kuno, memang mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran biasa, walaupun tidak sesempurna sekarang ya. Sekalipun ukuran kekayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh jumlah yang dimiliki, ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa perlu bagi manusia bila ingin memperdagangkannya. Nah, di mata Ibnu Khaldun, dua logam dalam hal ini emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini terima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi objektif. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Yang terakhir adalah teori harga. Teori harga ini sebenarnya dari Ibnu Khaldun disampaikan dalam Al-Quran yang artinya di Quran surat 4 ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalam penentuan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan permintaan dan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaiknya gitu. Ya, selanjutnya Pak, terakhir di teori distribusi. Baik, dua teori yang pemikiran Ibnu Khaldun dalam atau kontribusinya dan dampak ekonomi dalam untuk ekonomi Islam adalah dua terakhir ya. Pertama teori distribusi, di mana teori distribusi terdiri dari 3 unsur menurut Ibnu Khaldun, yaitu gaji, laba, dan pajak. Di mana gaji adalah imbalan bagi produsen, kemudian laba adalah imbalan jasa bagi pedagang, dan pajak adalah imbalan jasa bagi pegawai negeri atau penguasa. Baik, kemudian yang terakhir adalah teori siklus. Teori siklus ada 2, yang pertama siklus populasi, yang kedua siklus keuangan publik. Di mana terdapat 2 sub, yang pertama pengeluaran publik, yang kedua perpajakan. Ya, siklus populasi ini produksi ditentukan oleh populasi menurut Ibnu Khaldun. Semakin banyak populasi, semakin banyak pula produksinya. Demikian juga semakin besar populasi, semakin besar pula permintaan terhadap pasar dan semakin besar produksinya. Nah, yang perlu dicermati di sini adalah bahwa populasi sendiri ditentukan oleh produksi. Semakin besar produksi, semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja di pasar. Hal ini membawa konsekuensi semakin tinggi gajinya, semakin banyak pekerja yang berminat untuk masuk ke lapangan tersebut, dan semakin besar kenaikan populasinya. Akibatnya terdapat suatu proses kumulatif dari pertumbuhan populasi dan produksi. Pertumbuhan ekonomi menentukan pertumbuhan populasi dan juga sebaliknya. Yang terakhir adalah siklus keuangan publik. Yang pertama terkait dengan pengeluaran pemerintah, yaitu bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran publik sangat penting. Negara merupakan faktor produksi yang penting dalam pengeluarannya. Negara meningkatkan produksi, dan dengan pajak negara membuat produksi pajaknya negara membuat produksi menjadi lesu. Pada satu sisi, sebagian dari pengeluaran ini penting bagi aktivitas ekonomi. Tanpa infrastruktur yang disiapkan negara, mustahil terjadi populasi yang besar. Tanpa keterjaminan ketertiban dan stabilitas politik, produsen tidak memiliki insentif untuk berproduksi. Karena mereka juga takut ya kehilangan tabungan atau labanya dikarenakan kekacauan ataupun perang. Yang terakhir adalah perpajakan. Ya, perekonomian yang makmur di bawah suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dan tarif pajak juga yang lebih rendah. Kemudian pajak yang adil sangat berpengaruh terhadap kemakmuran suatu negara. Kemakmuran cenderung bersirkulasi antara rakyat dan pemerintah, dari pemerintah ke rakyat dan dari rakyat ke pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat menjauhkan belanja negara dari rakyat karena akan mengakibatkan rakyat menjauh dari pemerintah. Kemudian uang yang dibelanjakan pemerintah juga berasal dari penduduk melalui pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya hanya dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Akan tetapi tekanan fiskal yang terlalu tinggi akan melemahkan semangat orang dalam bekerja. Akibatnya kemudian apa? Timbullah siklus fiskal. Pemerintah memungut pajak yang kecil dan penduduk memiliki laba yang besar.
Pada gilirannya, mereka semangat bekerja, namun kebutuhan pemerintah serta tekanan fiskal naik. Ya, begitu saja untuk dampak pemikiran ekonomi, dampak pemikiran Ibnu Khaldun terhadap ekonomi syariah. Ya, kembali lagi silakan Pak Debi. Baik, terima kasih ya Pak Wendy. Demikian tadi ya teman-teman penjelasan mengenai Ibnu Khaldun. Baik, Ya, jadi silakan. Hmm. Silakan lanjutkan dengan diskusi, silakan. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya atau mau menambah